Pemain Persis Solo itu ingin membuktikan bahwa dirinya layak menjadi andalan lini depan Timnas Indonesia U23. Tentu saja. Oke guys, sebenarnya apa yang saya suka dengan Ramadhan Sananta ini, dia pandai mencari ruang dan peluang. Nah, sebenarnya tidak banyak penyerang yang macam Ramadhan Sananta. Walaupun Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, semalam Indonesia Timnas U23 melawan Arab Saudi dalam uji coba ya. Dan keputusannya kita ketahui semua, Arab Saudi menang 3-1. Dan kalau melihat perlawanan uji coba ini, sebenarnya Sinteyong ingin mencoba semua pemain-pemain Timnas U23 ini. Jadi dia akan mainkan dalam uji coba ini. Keputusan itu sebenarnya dia tidak pentingkan sangat, tetapi dia ingin mencari keserasian, dia ingin mencari satu formula ataupun formasi strategi yang utuh untuk pertandingan sebenar nanti ketika Piala Asia U23. Jadi nampak ada peningkatan antara pemain-pemain lokal dan juga pemain-pemain diaspora. Cuma semalam itu ada beberapa pemain lagi yang tiada bermain seperti Justin Umne, Elken Bagot, Nathan Joaon juga belum ada bergabung bersama Timnas U23 ini. Apapun guys, kita semak dulu video ini ya daripada channel Garuda Space. Timnas U23 meningkat pesat janji Sananta usai uji coba lawan Arab Saudi. STY terapkan banyak taktik. Yang pentingnya taktik itu dulu yang coba untuk diserasikan. Oke guys, kita semak dulu video ini. Lakoni uji coba perdana Ramadhan Sananta penuhi tantangan STY. Kabar menarik datang dari striker Timnas Indonesia U23 Ramadhan Sananta yang menegaskan dirinya akan bekerja keras untuk memenuhi permintaan Sintayong agar lebih siap di Piala Asia U23 2024. Ramadhan Sananta. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 sedang melakoni pemusatan latihan atau TC sebagai persiapan Piala Asia U23 2024 di Dubai. Selain berlatih, Garuda Muda juga baru saja menggelar laga uji coba perdana kontra Arab Saudi. Terlepas dari hasil laga uji coba tersebut, Sananta menegaskan dirinya siap untuk bekerja keras seperti yang diminta oleh Sintayong. Hal ini demi hasil terbaik di Piala Asia U23 2024 mendatang. Sananta sadar masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Pemain Persis Solo itu ingin membuktikan bahwa dirinya layak menjadi andalan lini depan Timnas Indonesia U23. Tentu saja. Oke guys, sebenarnya apa yang saya suka dengan Ramadhan Sananta ini, dia pandai mencari ruang dan peluang. Sebenarnya tidak banyak penyerang yang macam Ramadhan Sananta. Walaupun dari segi dribbling, dari segi kelajuan ataupun dari segi mungkin kelecikan bola itu dia kurang, tetapi kelebihannya ada pada pandai mencari ruang dan peluang. Dan apabila mendapat peluang di tempat yang tepat, dia akan mencetak gol. Itu kelebihan Ramadhan Sananta ini yang saya lihat guys ya. Oke. Saya mungkin banyak kekurangan dan saya harus improve diri saya buat menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin saya harus bekerja keras karena apa yang Coach Sintayong mau dari saya dan pemain lain juga mungkin saya harus lebih memberikan yang terbaik pada pertandingan nanti. Ujar Ramadhan Sananta. Tak bisa dipungkiri, pemain asal Kepulauan Riau itu memang acap kali dipinggirkan oleh Sintayong di Timnas Indonesia, baik senior maupun kelompok umur. Sejauh ini Sananta telah mencatatkan 10 penampilan untuk Timnas di bawah asuhan Sintayong. Akan tetapi tak ada satupun laga yang ia memainkan secara penuh. Meski terkenal tajam, Sintayong tetap menaruh keraguan pada bomber berpostur 182 cm ini. Berulang kali Sintayong menyoroti ketahanan tubuh Sananta. Untuk itu, melalui uji coba di Dubai, Sananta menegaskan akan bekerja keras meningkatkan kualitas hingga menjadi predator andalan skuad Garuda. Dia bermain first 11 ya semalam melawan Arab Saudi itu. Punggawa Timnas Indonesia U23 tersubur era Sintayong. Tersubur era Sintayong ya.
Pertama, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman. Pemain pinjaman Bayangkara FC ini ternyata adalah yang tersubur di Timnas U23 era Sintayong. Witan tercatat telah mengumpulkan 6 gol dari 12 pertandingan. Sebaran gol The Baby Shark juga merata di berbagai ajang. Hal itu tentu melegakan meski Witan bukan berposisi sebagai penyerang utama. Di usianya yang masih menginjak 22 tahun, Witan bahkan selalu menjadi pilihan utama Sintayong di lini depan. Hal itulah yang membuat produksi gol Witan masih dapat terus bertambah. Kedua, ini saya punya favorit, Marcelino ini. Kehebatan pemain KMSK DNZ ini tak perlu diragukan lagi. Windo tercatat sudah menceploskan 4 gol dalam total 10 pertandingan di Timnas Indonesia U23. Sebanyak 2 gol dicetak pada laga SEA Games 2023. Sementara itu 2 sisanya disumbangkan pemain berusia 19 tahun itu saat menghadapi Timnas Taiwan U23 yang berkesudahan 9-0. Marcelino sendiri menjadi pemain orbitan Sintayong yang telah dipercaya sejak menukangi Timnas U17 hingga Timnas Senior. Meski bukan berposisi sebagai penyerang, insting mencetak gol Marcelino kerap jadi pemecah kebuntuan skuad Garuda. Ketika gol lawan Irak. Ketiga, Ramadan Sananta. Penyerang Ramadan Sananta ini tajam bersama Timnas U23. juga lah. Sananta tercatat sudah mengkoleksi 3 gol dalam 6 pertandingan. 2 gol itu diukir pada Piala AFF U23 2023. Sementara itu, 1 gol lagi disumbangkan Sananta pada laga kontra Timnas Taiwan U23 di babak kualifikasi. Sananta menjadi salah satu talenta terbaik tanah air yang baru muncul ke permukaan dalam beberapa musim terakhir. Kendati demikian, ketajamannya dapat terus diasah Sintayong sebagai calon predator utama skuad Garuda. Skuad Garuda meningkat pesat. Pemain keturunan Malaysia bagai langit dengan bumi ya. Fakta menarik datang dari media Malaysia hmetro.com.my yang membandingkan kualitas pemain keturunan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia. Media tersebut bahkan mengakui kualitas pemain keturunan skuad Garuda dan Harimau Malaya bagaikan langit dan bumi. Penilaian itu muncul karena sejak diperkuat pemain-pemain keturunan, performa Timnas Indonesia kian menanjak. Terbukti untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selanjutnya pada Maret 2024, Timnas Indonesia ketambahan pemain-pemain keturunan top seperti JIZ, Ragnar Oratmangun, Nathan Joyon, dan Tom Haye. Hasilnya, Timnas Indonesia berhasil menang back-to-back atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan itu pun membuat Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pun selangkah lagi mentas di babak yang diikuti oleh 18 negara top Asia, yang mana 6 negara diantaranya lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak tersebut. Bahkan skuad Garuda berhasil menyalip ranking FIFA Malaysia dan mengalami peningkatan terbesar selama FIFA Matchday bulan Maret ini. Menanggapi hal tersebut, Hmetro menegaskan bahwa Timnas Indonesia telah berhasil memboyong para pemain keturunan terbaik. Berbeda halnya dengan naturalisasi yang dilakukan Malaysia. Padahal skuad Harimau Malaya telah menggunakan lebih dari 11 jasa pemain keturunan. Mayoritas dari mereka bermain di Liga Super Malaysia, beda level dengan JIZ dan kawan-kawan. Sekalinya mentas di luar negeri adalah Dion Kuls, itu pun cuma di Liga Thailand bersama Buriram United. Oke guys, keputusan semalam itu agak masih kurang, mungkin masih di bawah kemampuan sebenarnya Timnas Indonesia. Dan kalau saya melihat di sini ya, Indonesia kena juga memerlukan pemain-pemain keturunan. Kena ada Justin Hubner, kena ada Nathan Joaon, Elken Bagot di bagian lini belakang. Tetapi apapun, Indonesia dapat 1 gol semalam melalui Komang Teguh ya, di menit yang ke-30 kah. Dan hampir ke semua pemain-pemain diturunkan oleh Sintayong. Dia ingin mencoba ke semua pemain dan melihat stamina dan kecergasan mereka sebenarnya.
dan Ramadan Sananta dimainkan di First 11 bersama dengan Witan Sulaiman dan juga Rafael Strik ya. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya banyak berehat di bangku cadangan ketika timnas senior pun STI kurang memainkan Ramadan Sananta. Jadi dia memerlukan seberapa banyak uji coba sebenarnya untuk dia mendapatkan performanya yang terbaik. Jadi apapun kita doakan, semoga Sinteyong di uji coba yang seterusnya akan dapat melihat pemain-pemain yang bisa untuk bermain secara solid dalam first 11 tu, dan pemain-pemain cadangan yang lain pun kena bersedia juga bila-bila masa apabila Sinteyong memerlukan, mereka harus menampilkan corak permainan yang bagus. Nah, di lini belakang Rizky Ridho tetap bagus, dia punya pengalaman yang baik mengekang beberapa asakan Arab Saudi, tetapi dia perlu dibantu juga oleh Justin Hubner dan juga Elkan Bagot sebenarnya. Dengan ketiadaan beberapa pemain keturunan ini, saya fikir juga agak sukar ya timnas Indonesia ini bersaing dengan Australia, Qatar dan juga Yordania. Tetapi ini keputusan 3-1 itu sebenarnya bukan penting untuk Sinteyong, cuma dia hanya ingin tahu seberapa cergas pemain dan juga keserasian mereka. Dia cuma menerapkan apa yang taktikal yang dia ingin coba pada uji coba ini. Nah, jadi Sinteyong hanya ingin mencari taktikal yang betul sebelum perlawanan sebenar, sebelum pertandingan sebenar itu. Jadi mudah-mudahan guys, dengan 1 gol itu juga sebenarnya Indonesia masih bisa sebenarnya untuk mencetak gol walau bermain dengan sesiapapun. Arab Saudi merupakan satu timnas yang bagus. Mereka bermain di Piala Dunia setiap 4 tahun. Jadi itu merupakan satu kredit lah apabila dapat mencetak 1 gol itu pun. Jadi mudah-mudahan kita doakan selepas ini Indonesia di dalam uji coba seterusnya akan Sinteyong dapat mencari formula yang terbaik, strategi yang paling utuh dan juga taktikal yang dia inginkan. Kita doakan bersama. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi ini guys, jangan lupa juga untuk mendukung channel Askalani Studio dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen. Segala dukungan kalian saya sangat menghargainya. Tanpa kalian siapalah saya di sini. Oke guys, semoga kalian murah rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai berjumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.